Mau mulai, jangan lupa doain buat Koko Kenu ulang tahun hari ini. Oke? Ya, kita mulai. Ya, doa. Jangan lupa di-unmute. Bel? Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Sekarang kita akan mulai belajar Bible Study. Dan kita juga mau berdoa untuk Koko Kenu agar dia bisa menjadi anak yang sukses dan membanggakan keluarga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Tapi aku maunya nggak hilangin virus. Nah, tuh Kenu tuh masuk. Halo Kenu. Waduh, dahsyat. Halo Ken, apa kabar Kenu? Mana nih, kok belum dengar? Halo Kenu. Ayo, Mana Kenu suaranya? Tes, halo. Apa Jas nggak deh? Kenu, selamat ulang tahun. Dengar nggak Kenu? Dengar nggak suaranya? Oh, Jas. Ah, ya, dengar ya. Iya. Kok hari ini Kenu ulang tahun, kita sama-sama nih rame-rame di sini nyanyi. Ayo di ini dulu, di unmute dulu. Postelin, Jung. Postelin. Kalian apa? Happy birthday. Belum, sabar. Screen dulu. Nggak kedengeran, Bud. Nggak kedengeran. Pakai ini aja. Pakai gue punya deh. Sini pakai gue punya. Dengar nggak nih suaranya ya? Bentar ya. Pakai punya lo. Hah? Pakai punya lo, Jung. Saya pakai gue Lu punya. cari. Hah? Selamat ulang tahun, Jamrut. Kok pakai lagu itu susah bener? Coba tes. Selamat ulang tahun, Jamrut. Lu cari. Keren. Di YouTube. YouTube. Judulnya Selamat Ulang Tahun dari Jamrut. Kenapa mesti pakai lagu yang susah-susah, Bud? Nggak susah. Lu kasih dia denger dulu deh. Iya. Kita setiap hari ulang tahun pakai lagu itu, Jung. Oh gitu. Itu ya, hari ini hari yang kutunggu itu bukan? Ya coba. Selamat ulang tahun lu judulnya. Kenu, hari ini Ya. kita semua mau nyanyi buat kamu karena kamu hari ini ulang tahun. Ya. Ya. Umur berapa? Tes, halo. Umur 21. 21. Hari yang tertunggu. Umur Iya. 21. Waduh. Iya. Wah, dahsyat bener umur 21, cepet ya. Bukan Ya, 15. Hah? Bukan 15. Apa pengennya sih? Cuman ya. Hari Ini dengar nih, ini lagunya ya. Dengar nggak nih? Mbak, tuh, dengar nggak? Lu karaoke aja, Jung. Kenapa? Dengar nggak? Kenapa lu selamatin pakai lagu ini? Bosan, lagu selamat ulang tahun biasa. Selamat ulang tahun Bosan, Syuk. semuanya. Hah? Bagus kan? Melindungi kamu, buang harapan dan cita-citamu. Diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Tuh. Selamat ulang tahun semuanya ya. Selamat ulang tahun Kenu. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Kesuke. Thank you. Yang
Selamat ulang Keisuke. tahun. Kenu. Kenu, Luar selamat ulang biasa. tahun Kenu ya. Ya, ya, Su. Dapat, thank you. Mantap, mantap. Geser lagi. Ini mana? Kenunya mana? Geser lagi. Ah, nggak kelihatan. Selamat ulang tahun Kenu. Ya, Po. Umur Thank you, Po. biar sukses, biar berhasil, biar orang tua bangga melihat kamu. Amin, Po. sukses. Amin. Ya, Amin. Ah, sip. Tuhan berkati selalu. Ya, bagus. Pacarnya mana pacarnya? Happy birthday. Happy birthday. Kenu, Ya, Thank you, Mel. Thank you. mantap ya. Kenu, Ya. Ya. pacarnya mana? Ah, nggak, belum. Oh, belum. Ntar ya, tak isi kopi dulu. Hari yang kau tunggu. Hari yang usiamu 1 tahun. Bisa nyanyi tuh si Kay. Hmm? Si Kay. Oke. Semuanya sehat ya? Ya. Ya. Sehat. Kita akan mulai mengenai kejadian. Kita kan lagi bahas kejadian, ya kan ya? Masih ingat kejadian kita sampai mana kemarin? Masih berapa sih? Ya, Sampai lomba, gembala. itu kan bukan kejadian. Itu kan tiap minggu punya hari Minggu. Nah, kalau hari Senin kan kita khusus belajar kejadian, Oh. ya kan ya? Oh, itu. Tentang iblis. Bukan. Hah? Kejadian 3, 4, dan 5 kita belajar kemarin. Oke? Kita akan masuk kejadian 6. Ya, tapi sebelum sampai masuk ke 6, saya akan ulang sedikit. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, kejadian 5, supaya nyambung. Ya, jadi ceritanya gimana? Kejadian 1 adalah penciptaan. Nah, penciptaan itu, kalau ada yang masih ingat, hari pertama apa yang diciptakan? Bukan, langit. Perang. Perang, betul, itu nggak salah. Kalau hari kelima, Tumbuh-tumbuhan binatang. ya, binatang laut sama binatang Binatang udara. Ya. Kalau hari keempat, benda-benda langit, oke? Itu nggak usah diperpanjang. Kira-kira itu penciptaan. Ya. Nah, kalau kejadian 2, bagaimana proses penciptanya itu? Proses penciptaan manusia, proses penciptaan binatang. Nah, di situ ada sedikit kontradiksi antara kejadian 1 dengan kejadian 2. Nanti akan kita bahas mengenai kontradiksi itu. Kontradiksi di mana kok Tuhan kok menciptakan lagi binatang? Bahkan binatangnya yang pertama dari air, yang ini dari tanah. Nanti kita akan bicara mengenai kontradiksi mungkin minggu depan ya. Kita akan baca, kita akan lihat, kalau kita baca lagi. Tapi saya nggak mau ke sana, itu terlalu jauh lagi, ya kan ya. Nanti nggak konsen. Tapi itu tidak ada Alkitab itu tidak ada kontradiksi sedikit pun. Karena apa? Karena proses-prosesnya itu jelas, okay? Ada dukungannya. Lalu masuk kejadian 3. Kejadian 3 itu apa? Kalau ada yang masih ingat? Kejadian 3 itu adalah sumber akar masalah. dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Nah, sumbernya dari kejadian 3 itu yang paling kita boleh terfokus di kejadian 3 adalah kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan bahwa keturunanmu, keturunan si setan, dan keturunan perempuan ini, aku akan mengadakan permusuhan. Ini kejadian 3 ayat 15. Oke. Jadi kita lihat ada keturunan perempuan, ada keturunan setan, ada permusuhan. Tuhan membuat itu. Nah, permusuhan ini diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk Tuhan menarik garis dari keturunan perempuan ini
sampai ke Tuhan Yesus. Oke, anak perjanjian. Keturunan setan ini akan merusak atau menggagalkan segala cara supaya keturunan si perempuan itu nggak lahir-lahir yang namanya Yesus atau Mesias. Itu akar masalahnya. Nah, kalau akar masalah mengenai saling tuduh menuduh yang pertama, yaitu di Kejadian 3. Bagaimana si laki-laki itu, si Adam menuduh istrinya. Waktu nggak? Hawa menuduh si setan, saling tuduh menuduh. Kedua juga bagaimana manusia itu mulai merasa malu, matanya terbuka. Matanya terbuka bahwa dia telanjang. Ya. Jadi kita harus melihat Kejadian 3 ayat 15 ini, melihat seluruh cerita di Alkitab itu. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita coba ingat Kejadian 3 ayat 15, permusuhan antara keturunan setan dengan keturunan Tuhan. Kalau kita ingat ini, cerita statement ini mengenai Kejadian 3:15 bahwa Tuhan memberikan permusuhan, setiap kejadian yang ada di Alkitab, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mempersiapkan keturunan-keturunan Tuhan, nih keturunan yang akan disiapkan dengan si setan juga punya keturunan disiapkan sama si setan. Contoh pertamanya saja sudah langsung masuk ke Kejadian 4. Contoh pertamanya. Siapa? Kain dan Habil. Kenapa si Kain membunuh si Habil? Apa Kain sendiri yang mau kerjain? Apa Kain memang mau bunuh Habil? Ada yang masih ingat jawabannya di mana? Ada yang masih ingat? Kenapa si Kain mau bunuh si Habil? Karena iri hati. Iri hati. Iya, persembahannya nggak di ini. Ya. Tapi dalangnya siapa? Otaknya siapa? Iblis. Si iblis. Tahu dari mana? Saya kasih tahu dari mana. Nih. Ya. Sudah siapkan semua. Tinggal baca. Lihat ya. Nah. Ayo. Bel. Baca Bel yang kenceng. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, Kain itu berasal dari siapa? Si jahat. Jadi dari sini kita bisa lihat. Contoh pertamanya saja kita bisa lihat di Kejadian 4. Bahwa Kain itu adalah keturunan si jahat, keturunan si ular, keturunan si setan. Si Habel apa? Si Habel persembahannya diterima Tuhan. Dialah keturunan Tuhan. Keturunan yang dijanjikan. Si setan berpikir, ini dia keturunan yang akan menginjak kepala saya. Jadi si iblis itu benar-benar mati-matian mau menggagalkan apa yang namanya keturunan si Tuhan. Jadi ini otaknya si jahat semuanya, keturunannya. Oke? Tapi dia pikir setelah dia bunuh Abel, selesai. Misinya selesai. Sudah, nggak ada lagi. Yang menjadi keturunan Tuhan udah selesai. Karena dia pikir jangan-jangan si Habel yang akan menginjak kepala dia. Atau seenggak-enggaknya keturunan si Habel lah yang akan menjadi bibit yang akan menginjak kepala dia. Dia pikir selesai. Dia lupa. Dia melawan Tuhan. Dia lupa. Yang dia lawan tuh bukan manusia, tapi Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita lihat Kejadian 4 ayat 25. Ini buktinya. Tuh. Mana sih ini Nia? Suruh baca. Nggak kedengeran, Bud. Nggak kedengeran. Hah? Gimana, Bud? Nia, suruh naik Nia biar banyak dengar, Bud. Supaya nanti kalau ada ujian. Nggak kedengeran, Bud. Nia, pas dulu. Oke, Mabel baca. Jangan dah, sini papaknya baca. Udah. Adam dan istrinya mendapat seorang anak laki-laki lagi. Nah, mendapat anak laki-laki lagi. Hawa berkata,
Allah sudah mengaruniakan aku seorang anak laki-laki untuk menggantikan Habel yang dibunuh oleh Kain. Maka Hawa menamakan anaknya Set. Oke? Jadi Set artinya, nama Set itu artinya adalah substitution, penggantian. Set itu artinya penggantian. Penggantikan siapa? Menggantikan Habel. Jadi Tuhan memberikan lagi satu bibit. Dari siapa? Ya dari Hawa lagi, dari si perempuan ini. Nggak perempuan yang lain. Dari si Hawa lagi, namanya si Set. Dari keturunan Setlah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan melihat, memberikan keturunan-keturunannya. Oke. Jadi kita lihat jelas bahwa si setan sejak hari pertama sudah mulai punya rencana. Punya rencana untuk menggagalkan misinya Tuhan. Jadi ini peperangan sebenarnya antara manusia. Halo Nia. Halo Nia, apa kabar? Nia dengar ya suaranya ya? Bagus ini ya. Yes. Ya, siap-siap nih baca-baca. Sering-sering baca ya. Oke, jadi kalau kita melihat bagaimana cerita itu dikemas di Alkitab sedemikian rupa, sehingga kita melihat ada dua titik terang bahwa satu ada keturunan Tuhan, ada satu lagi keturunan setan. Nah, dua ini saling berperang, saling melakukan permusuhan. Lalu kita baru masuk ke Kejadian 6. Di Kejadian 6, kalau kita lihat lagi, ya, kita lihat Kejadian 6. Oke, kita lihat ini. Sedikit cerita, Kejadian 6 itu mengenai apa? Mengenai kejahatan manusia. Oke, jadi kita akan cari kejahatan manusia. Jadi manusia itu, kalau kita lihat di Kejadian 6, kalau dibaca, kejahatan manusia, kita lihat. Ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, ya, nanti saya bikin pertanyaan. Di muka bumi, ya, di muka bumi, ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, bagi mereka, nih manusia itu mulai banyak, mereka melahirkan siapa? Anak-anak perempuan. Lalu, maka kita baca baik-baik, anak-anak Allah melihat, oke, ini kontroversi ini. Ini Kejadian 6 ayat 1 dan 2 ini adalah ayat yang paling kontroversi, yang paling sering dibahas sama orang. Paling banyak dibahas sama manusia, sama orang pendeta-pendeta, bahkan pemikir-pemikir. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Lihat ini. Ya. Jadi, pada saat si setan tahu Tuhan memberikan bibit baru yang namanya Set, dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran. Bagaimana dia berubah pikiran? Oke, Kenu sama Mabel jangan berisik ya. Papa sama Mama lagi mau dengar supaya dengar yang lain dengan baiknya. Jadi, bagaimana setan melihat ini? Dia mulai berpikir lagi. Saya membunuh keturunannya Abel
Tapi Tuhan gantikan. Tuhan gantikan lagi. Jadi dia mulai berpikir bagaimana bikin planning kedua. Apa itu planning keduanya? Kita lihat. Kalau kita bisa lihat, anak-anak Allah, anak-anak perempuan. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Ada satu anak-anak Allah, satu lagi anak-anak perempuan dari anak-anak manusia. Yang menjadi kontroversi adalah, ini anak-anak Allah siapa? Siapa? Jangan tidur ya, Ma. Iya. Anda bisa tahu nggak anak-anak Allah itu siapa? Kita akan lihat kita akan buka di Kejadian 4 ayat 17 ya. Kita buka Kejadian 4 ayat 17. Kita akan mundur di sini. 4. Ya. Kita tahu bahwa Kain itu dari mana? Tadi bilang ya. Kain itu berasal dari siapa? Nih. Si jahat. Kain itu berasal dari si jahat. Oke? Berarti kita tahu keturunan si jahat siapa, ya. Kita lihat Kejadian 4 ayat 17. Nih, baca. Lalu Kain bersetubuh dengan istrinya, mengandunglah perempuan itu, melahirkan ini. Oke? Jadi, kita bisa lihat nih, bahwa si setan punya keturunan nih. Ada keturunannya. Oke? Lalu, seperti kita baca tadi, 4 ayat 25. Nih, kita baca lagi, bahwa Tuhan memberikan bibit baru, namanya siapa? Set. Nih. Lalu Set punya keturunan juga. Ya, ingat nih, baik-baik. Jadi awal muasalnya dari Kain, dari si jahat. Kedua, keturunan Tuhan, si Set. Oke. Kalau kita buka lagi di Lukas Berapa? pasal 3. Lukas berapa? Kenapa? Hah? Lukas berapa? 3. 3 ayat. Bentar. Ayat berapa? Ayat sebentar. Kok nggak mau nih? Lukas 3. Nah, nih, baca. Tuh, ayat 38. Kita lihat. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya, lihat nggak? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kita lihat ini, anak Allah itu siapa? Keturunan siapa? Keturunan si Adam, Set. Kenapa nggak Habel? Habelnya udah mati. Tadinya harusnya Habel. Kenapa Kain? Karena Kain bukan keturunan Allah, bukan anak Allah. Kain itu anak setan dari si jahat. Jadi orang tuh banyak yang
berpikir bahwa anak-anak Allah itu malaikat. Kenapa mereka tahu? Dari mana? Ayub. Mereka menghubung-hubungkan itu dari Ayub. Ayat 1. Nih. Ayat 7. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang juga iblis. Di sini, kalau kita ngomong pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka juga datanglah iblis. Ini dunia roh, bukan dunia yang ada. Ini dunia roh. Tuhan tuh sedang meeting sama anak-anak Allah tuh berarti malaikat-malaikat. Ini dihubung-hubungkan, Mah. Mah, wis coba olahraga dulu. Yuk. Olahraga dulu. Iya. Segar ya. Nah, ini ya. Ini seru ini. Lihat. Ya. Anak-anak Allah di sini bukan berarti anak-anak Allah secara jasmani. Iblis dulunya anak-anak Allah juga dulunya. Tapi kenapa kenapa si iblis ada di sini? Kenapa? Harusnya siapa? Ini harusnya si Adam. Ditanyakan sama Tuhan, dari mana kamu ini? Lalu si iblis bilang apa? Dari perjalanan menjelajahi bumi. Keliling bumi, menjelajahi bumi. Ngapain dia keliling bumi, menjelajahi bumi? Siapa dia? Dia itu raja dunia sekarang. Dari mana kita tahu si iblis itu raja dunia? Masih ingat? Dari mana kita tahu bahwa dia itu raja dunia? Kita buka Lukas. Lukas yang terkenal. Lukas pasal 4. Nah, kata iblis kepada Yesus lagi dicobai. Dia bilang apa? Segala kuasa itu, ini Tuhan Yesus dibawa ke tempat tinggi nih. Ke tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi seluruh dunia dikasih lihat nih sama setan. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang serahin? Siapa yang serahkan kepada dia? Ada yang masih ingat siapa yang serahin? Si Adam. Adam yang nyerahin, betulan. Dari mana kita tahu bahwa Adam yang kasih? Pada saat dia jatuh ke dalam dosa, harusnya yang jadi raja itu si Adam. Yang jadi ratu si Hawa. Tapi karena dia jatuh ke dalam dosa, nurut apa yang si setan bilang, lihat tuh. Kamu akan kuberikan segala-segalanya kalau kamu menyembah aku. Dengan mendengar, melakukan apa yang setan suruh kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa itu sudah terputus hubungannya dengan Allah, menjadi hamba setan. Nih, karena apa? Karena memakan buah yang dilarang Tuhan. Maka jadilah si setan raja dunia. Ke Ayub tadi. Tuh. Nah, lu kemana ini? Ayub. Salah satu. Tuh. Anak-anak Allah datang, juga datanglah iblis. Kalau Adam nggak pernah berbuat dosa, yang datang ke Adam harusnya, karena dia yang melilingi dunia, dia yang punya dunia. Oke, ngerti sampai sana ya?
Kembali lagi ke Kejadian 6. 6. Lihat. Anak-anak Allah. Nah, kita melihat anak-anak Allah ini apa? Dunia roh atau dunia yang sekarang? Ya dunia yang sekarang. Siapa anak-anak Allah? Kalau kita lihat tadi di sini, kalau kita buka lagi misalnya, di Lukas. Lukas berapa tadi? Lukas 4. Ya. 4 ayat. Nih. Lukas 4. Lukas 3. Sorry. 3 ayat berapa? 3:38. Ya. Tuh. Siapa anak-anak Allah? Set, Adam, anak Allah. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan anak-anak Allah, yaitu anak-anaknya dia ini. Ini anaknya siapa? Anaknya Set. Pada zaman itu anaknya Set. Jadi kalau kita lihat lagi, anak-anak Set, nih anaknya si Set melihat bahwa anak-anaknya si Kain ini cantik-cantik. Maka mereka mengambil istri. Apa ini? Rencananya siapa ini? Rencananya siapa? Rencana Tuhan? Bukan. Ini rencana si setan. Karena rencana yang pertama gagal. Dia bunuh si Habil. Dia bunuh nih si Habil. Selesai dia pikir. Enggak selesai. Keluarlah Set. Nah, dari si Set, dia melihat, ini keturunannya Tuhan ini. Kalau saya bunuh pun percuma. Tuhan akan kasih lagi, akan kasih lagi. Jadi gimana caranya supaya keturunannya itu tidak ada lagi? Nggak apa-apa, dia nggak perlu bunuh. Caranya apa? Kawin silang. Ini kawin silang ini. Anak-anak Allah dikawinin sama anak-anak setan. Mereka kawin silang ini. Lihat. Apa yang terjadi kalau kawin silang? Apa yang terjadi di kawin silang? Setan ini pinter, beneran pinter. Jadi benar-benar dia mau benar-benar berusaha sekuat-kuatnya dia untuk supaya yang namanya Mesias itu nggak jadi, nggak datang, supaya kepalanya nggak diremukin. Ngantuk ya, Maya? Ngantuk ya? Ayo olahraga lagi. Enak sih habis makan nih habisnya. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau anak-anak Tuhan dikawin silang sama setan? Jadi apa? Nih, jadinya ini nih. Nih. Lihat nih. Mabel, baca kenceng. Atau ada Nia nggak? Nia? Ada suaranya nggak orangnya? Atau Mabel dulu dah. Tuh, baca ayat 5 yang kenceng. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, dikawin silang jadi apa? Coba Bel bilang jadi apa? Setelah dikawin silang jadi apa? Kejahatan manusia. Jadi jahat. Kecenderungan hatinya ngapain? Kejahatan. Nggak ada bahasa yang lain. Kejahatan, kejahatan. Kejahatan, kejahatan. Jadi si setan ini berhasil. Berhasil apa? Kalau semua orang jahat, gimana keturunan Tuhannya mana? Nggak ada lagi. Keturunan Tuhannya kemana? Ini jahat. Tadi siapa yang berasal dari si jahat? Siapa namanya? Kain.
berasal dari si jahat yang membuat kejahatan. Kejahatan, dan kejahatan. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Lihat, ya, ini penting nih. Penting sekali. Ya. Ini penting, mah. Ya. Ini kita belajar. Lihat. Kejahatan manusia besar di mana? Di bumi. Oke? Kita lihat lagi. Nih, nomor 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ini kita nggak ngomong bertambah banyak di mana? Di Indonesia, di Cungpo, di China, di Amerika. Enggak. Di muka bumi. Ada yang bisa tahu? Zaman ini nih, zaman yang ini nih, zaman kejadian 6, manusianya ada berapa banyak? Ada yang bisa tebak nggak angkanya? Yang bisa tebak, juara dah. Angka manusia di bumi nih, dia bilang bertambah banyak kan? Jumlahnya di bumi ada berapa banyak? Kira-kira. Ada yang bisa 10 jawab? miliar. Hah? 10 miliar. 10 miliar. Tuh ada 10 miliar orang. Dunia zaman sekarangnya 7 miliar. Si Budi bilang 10 miliar. Setuju nggak sama si Budi punya ngomongan 10 miliar? Permen. Ngantuk. Berapa, Bel? 100.000. 100.000. Kasih nol peceng kembali dong. 1.000. Kemungkinan besar jawaban Budi yang benar. Dari mana kita tahu jawaban Budi benar? Umur manusia paling tua zaman itu siapa namanya? Metusalah. Metusalah. Berapa umurnya? 900. 969 tahun. Jadi ini manusia-manusia zaman sekarang ini nih, zaman dulu nih begini nih. Itu umurnya 900, 800, 700. Bisa bayangin nggak? Anak orang umur 900 bisa ngelahirin berapa banyak orang? Buminya itu padat. Banyak, orangnya banyak sekali. Benar-benar sampai jumlahnya itu di muka bumi. Jadi itu benar-benar bumi itu seperti bumi sekarang. Banyak, orangnya banyak sekali. Satu bumi itu benar-benar manusianya banyak sekali. Lebih banyak dari yang sekarang. Karena manusianya nggak mati-mati. Dia lagi, sampai 900 tahun. Dengan lahirin anak terus. Yang anaknya umurnya 800 beranak terus. Yang umurnya 700 beranak terus. Jadi, anak-anak Allah itu juga banyak di bumi. Anak-anak setan juga banyak di bumi. Dikawin silang sama setan. Jadinya apa? Kacau. Nih. Semuanya jahat. Semuanya. Semuanya jahat. Satu bumi itu 10 miliar orang. Kita cuma ada 7 miliar. Ini 10 miliar orang semuanya jahat. Nggak ada yang nggak jahat. Jahat semua. Beneran. Dikatakan Tuhan menyesal. Kenapa? Dikatakan Tuhan menyesal. Lihat nggak? Menjadikan manusia di bumi. Aku akan menghapuskan dari muka bumi. Aku menyesal. Tapi lihat. Nih. Lihat. Ini, Siung. Oi. Bentar, lihat dulu. Ya. Langsung. Apa, Bud? Nah. Lihat aja. Setan itu berapa kali ya yang lu cerita itu ya? Kan pertama, wah, ya bener yang lu ngomong. Keren juga, gue jadi bayanginnya keren gitu. Maksudnya tuh, ya mau ngomong kayak semua saudara-saudara yang denger sini, ya maksudnya gue sedikit mau bagi, Syung. Ya boleh, silakan. Potong sedikit. Justru itu harus dipotong. Dari hasil yang gue tangkep, pembicaraannya gue rangkum, kerennya ini gini loh.
Ini urusannya gara-gara si Adam jatuh ke dalam dosa, dan urusannya setan pengen gagalin supaya tumitnya supaya kepalanya nggak diremukin sama keturunan daripada anak-anak Allah. Dia betul-betul gila-gilaan buat gagalin. Pertama dia matiin si Kain. Dia matiin si Habil. Gitu? Ya. Dan rata-rata yang kedua, dia matiin lagi seluruh dunia ibaratnya itu. Gara-gara berdosa semua. Nggak tanggung-tanggung. Sisa lagi Nabi Nuh. Dia kawin silang. Iya, dia kawin silang. Dia pakai segala cara. Sisa lagi Nabi Nuh. Lu tau gak, Syung? Lu pernah ngomong kan, kenapa silsilah di Matius sampai di Lukas, kenapa beda silsilah Yesus? Ingat gak? Hah? Ya. Yang lu udah PR. Ini ada ceritanya, Syung, nyambung sama lu punya khotbah. Sama lu punya Bible study. Gue jadi bantu lu cari, Syung, gara-gara gitu. Ya gue denger gitu. Ternyata hampir saja kecolongan, Syung. Lo tau gak kenapa? Kalau dari Matius tuh ditulisnya kan dari urutan laki karena sesuai dengan bangsa Yahudi kan. Ya. Enak dari timur jauh. Tetapi kalau dari Lukas itu secara biologis itu dari Maria kan. Ya. Dan lo tau gak kenapa mesti dari Maria? Kenapa Yesus dikatakan anak Daud dari turunan Maria yang betul, bukan dari Yusuf? Lo tau gak? Gue mari pastikan bahwa Yesus keturunan Daud dari Maria, bukan dari Yusuf. Lo tau gak setan kejebak? Setan pernah dari keturunan Yusuf ada satu keturunannya namanya Yekonya. Yang anak Itu dikutuk. Setia, dikutuk Tuhan. Itu dikutuk sama Tuhan. Bahwa keturunan lu nggak bakal jadi keturunan Daud. Jadi kalau lewat dari keturunan Yusuf, Yesus tuh bukan keturunan Daud. Makanya tuh, ini kayak dua-dua di main strategi gue bilang. Ya, justru ini peperangan antara Tuhan dengan setan di situ. Dia pakai lagi Maria, lu ngerti gak? Wah gila, gue bilang ini benar-benar main strategi semua, benar-benar main sunsu semua. Ya, Oke, lanjut. Jadi itu Budi udah jauh tuh, larinya jauh tuh. Udah sampai ke perjanjian baru itu. Tapi jangan salah, silsilah itu penting. Dan kalau kita lihat lagi bahwa dikatakan keturunan Maria, nggak disebut Yusuf punya anak. Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Itu di Matius lengkap. Yusuf itu anaknya Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf harusnya punya anak Yesus. Kagak. Dia stop di situ. Si Matius tulisnya apa? Yusuf itu anaknya Yakub dan Yusuf itu suaminya Maria yang melahirkan Yesus. Maria yang melahirkan Yesus. Ini kembali lagi kita tarik ke atas. Keturunan perempuan ini seperempuan. Dia nggak bilang keturunan laki-laki ini si Adam, enggak. Dari semua silsilah-silsilah yang ada di Alkitab, hampir 95%-nya itu laki-laki ke bawah, laki. Si Adam punya anak ini, Metusalah, semuanya laki, nggak ada perempuan sama sekali. Sampai di Matius, ada udah perempuannya. Ada Ruth di Lukas. Tapi kalau di Matius itu eksklusif. Eksklusif keturunan orang Israel. Orang Yahudi nih, orang Yahudi eksklusif. Karena Matius itu orang Yahudi. Matius itu turun dari Abraham. Kenapa dia nggak dari Adam? Kenapa dari Abraham? Karena Abraham itu eksklusif. Eksklusifnya apa? Karena dia orang Israel. Dia turun ke bawah. Orang Israelnya itu semua total. Biar suka ngomong. Kedengeran nggak, Mas? Dengar. Jadi, itu keturunan laki-laki semua itu. Tapi yang dari Lukas, keturunan perempuannya ada. Ini perempuan, ini si perempuan. Yang lahirin si perempuan ini sebenarnya. Matius juga tulis, anak perempuannya, Marianya punya anak. Dari segala keturunan yang disebut teman punya anak, ya Maria doang. Yang lainnya laki punya anak laki, punya anak laki, punya anak laki. Kayaknya laki-lakinya mengandung, bukan, tapi keturunan. Tapi dari keturunan Maria, keturunan
perempuan ini itu kejadian 3:15. 4.000 tahun itu, nggak urusannya bukan urusan kemarin. 4.000 tahun punya urusan yang sebudi biru. Funsu itu main perang strategi. Jadi strateginya setan ini satu bunuh keturunan Tuhan, nggak mempan. Strategi kedua apa? Pakai perempuan, dikawinin. Ada nggak ceritanya di kejadian-kejadian yang lain? Yang kalau anak-anak Tuhan jatuh. Jangan jauh-jauh. Daud jatuh, Betsheba perempuan. Salomo keturunan Tuhan juga kan? Dari Salomo kan? Dari Salomo ada dari Nathan. Kalau Lukas itu lari dari Nathan, kalau Matius itu larinya dari keturunan Salomo. Salomo istrinya berapa banyak? 1.000. Nabi Bilyam. Nabi Bilyam disuruh kutukin bangsa Israel. Kagak mempan. Tuhan bilang jangan dikutukin. Gimana caranya? Kawin silang. Berantakan bangsa Israel. Nah itu udah ke sana. Jadi kita kembali lagi sini. Lihat, bumi itu begitu banyak orangnya. Puluhan miliar. Zaman dulu puluhan miliar. Lebih banyak dari sekarang loh. Dari begitu banyak miliar orang, yang benar cuma ini doang. Keluarga dia doang cuma 8 orang yang benar. Dari miliaran orang cuma 8 orang yang benar. Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh. Hah? Bentar ya. Nabi Nuh punya anak 3 ya? Anak 3 betul. Sama mantunya 3. Ya. Nih, lihat nggak? Lalu kalau kita tarik lagi garisnya nih, Nuh, bahwa manusia besar, ini yang namanya Tuhan apa namanya hapus manusia dari bumi itu artinya apa? Seluruh dunia nih, manusianya ada 10 miliar dihapus sama Tuhan, itu artinya apa? Kiamat. Betul nggak? Ini kiamat pertama tuh ini, kiamat pertama. Nggak semua mati, tinggal ini setan pikir sedunia habis, udah nggak ada keturunannya, dia aman, tenang, dia raja dunia kok. Dia tenang, dia pikir udah semuanya jahat. Ada aja satu yang nongkrong. Ini anak Tuhan ini. Ini anak Allah. Nggak kena. Kalau Nuh ikut-ikutan, ini kalau di manusia ini ikut-ikutan, udah bumi selesai, Tuhan bikin baru. Bikin bumi baru. Itu benar kiamat. Kita nggak perlu nunggu kiamat. Tapi kiamat akan datang, ada nggak? Ada nggak kiamat yang akan datang? Mau tahu? Saya kasih lihat. Kita lihat ya. Matius. Kiamat yang akan datang, lihat. Matius yang ngomong siapa nih? Kalau orang ini yang ngomong, udah perlu dicatat. Oke. Nih, judulnya nih. Tidak seorang pun mengetahui hari dan waktunya. Artinya apa? Ini arti apa nih? Nggak ada satu orang pun tahu kapan waktunya kiamat. Nggak ada yang tahu. Nih. Lihat. Ya, ditanya nih. Pertanyaannya begini nih. Habis makan manis, kotokin mulut. Giginya ngaruh. Nih, lihat. Pengikut-pengikutnya datang kepada Yesus. Ya, pengikut-pengikut Yesus ini datang. Nggak ada orang lain lagi.
Maksudnya ini pengikut siapa? Ini murid-murid Yesus. Udah nggak ada orang lain, cuma Yesus sama murid-murid aja ngobrol nih. Ngobrolnya lucu. Guru, beritahulah kami bila segala perkara ini akan berlaku. Tanda-tanda yang ini. Dia nanya guru, nanya siapa? Nanya Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, Tuhan yang ngomong, harus terjadi. Apapun yang terjadi, harus terjadi. Yesus udah ngomong, makanya dari semua nabi, yang cuman boleh dengar suaranya Yesus. Yang lain boleh lah, nggak didengar, nggak apa-apa, karena mereka manusia. Tapi Yesus itu Tuhan. Dia kalau udah ngomong harus terjadi, dan perkataan dia selalu benar. Tidak ada satupun kata dia yang tidak benar. Guru, beritahulah kami segala perkara ini. Apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan masa kedatangan guru dan akhir zaman? Tanda-tanda akhir zaman apa sih? Dia pikir Yesus kan tahu segala-galanya. Dia pikir nih Yesus kan Tuhan. Tuhan, apa sih tanda-tandanya akhir zaman? Jawabannya sederhana. Nih. Tuhan Yesus selalu pakai, kenapa sejarah itu penting? Kenapa kejadian itu penting? Sejarah. Yesus itu pakai sejarah. Nih. Ini jawabannya. Mabel baca kenceng. Bel baca kenceng tuh. Apabila anak manusia datang kelak, masa itu seperti zaman Nuh. Pada masa banjir belum melanda, orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkawin, sehingga pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Terus lanjut. Mereka tidak tahu akan apa yang sedang berlaku hingga banjir membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya apabila anak manusia datang. Nih. Jadi, kalau kita lihat, zaman Nuh itu ngapain kerjaannya? Makan, minum. Makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Laki perempuan kawin, laki perempuan kawin, laki perempuan kawin. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Ini loh. Ini loh. Kenapa, Yung? Ini loh. Ya. Jadi, Kejadian 6. Ya. Kejadian 6, kalau kita baca lagi, ini manusia 10 miliar kerjanya cuma makan, minum, sama kawin-kawin. Dikawinin terus sama si setan. Biar nggak jadi-jadi. Biar nggak jadi yang namanya keturunan Tuhan. Dari sekian banyak orang, bentar. Dari sekian banyak orang, miliaran orang, cuma 8 orang yang selamat. Ditarik dari Tuhan keluar. Dari segerombolan miliaran orang yang jahat ini, ditarik keluar satu, namanya Nuh. Sekeluarga ditarik Tuhan keluar. Setan tuh nggak mikir, kalau Tuhan, lu berperangnya lawan Tuhan gitu loh. Dia pikir rencananya bagus. Dia tarik keluar. Kita akan stop sampai di Nuh. Jadi riwayat Nuh udah tahu lah ya. Nuh itu dipanggil Tuhan karena Tuhan ingin menghancurkan dunia. Nah, apa yang terjadi untuk masa sekarang ini? Sekarang ini kita manusia jahat nggak? 7 miliar orang loh. Jahat nggak? Jahat.
Makan minum, kerjanya cuma makan dan minum. Gimana caranya makan dan minum? Kalau nggak, untuk bisa makan minum, mereka harus cari duit. Cari duitnya gimana caranya? Ya berbuat jahat. Untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Nih kita nih sedang ditarik keluar. Nih kita sekeluarga ini sedang ditarik keluar. Kita ini dari dunia yang jahat ini sedang ditarik keluar sama Tuhan. Karena Tuhan akan menghapus dunia ini. Sama seperti zaman Nuh. Yang ngomong siapa? Ini dia ngomong. Dia sendiri. Hah? Seperti zaman Nuh. Siapa yang ngomong? Yesus sendiri yang ngomong. Seperti zaman Nuh. Kita ini hidup seperti zaman Nuh sekarang. Kita butuh Tuhan tarik kita keluar. Seperti Tuhan menarik Nuh keluar dari kerumunan orang-orang jahat ini. Ini kita nih sekarang nih, yang kita lakukan di antara keluarga kita. Dan bagi pemerintah, bagi mereka yang mendengarkan ini, kami berdoa supaya yang mendengar bisa tahu, bisa melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita sudah ada di zaman Nuh. Bagi mereka yang bisa mendengar ini, coba pikirkan. Tuhan sedang menarik kalian keluar. Tuhan sedang memanggil kalian keluar. Keluar. Aku hendak menghapus semua ini. Aku akan membuat dunia baru. Aku akan menciptakan dunia baru di mana tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi sengsara, tidak ada lagi yang namanya orang jahat. Karena semua itu sudah dikalahkan di kayu salib. Yesus sudah menang. Si setan mau apapun, mau lakukan apapun sudah nggak bisa. Dia udah kalah. Dia udah kalah. Oleh satu bibit yang suci, bibit yang tidak ada celahnya. Yesus sudah menang. Jadi kalau kita sudah bisa mendengar ini, sudah waktunya, saatnya sekarang kita bertobat. Bertobatlah. Jangan sampai kita ketinggalan. Ada lagi satu ayat yang paling mengerikan. Nih, ayat ini yang mengerikan. Yang sesuai dengan ini. Kita buka. Ayat apa? Dari mana? Ya, kita buka di sini. Nanti bisa dicatat. Jadi apa yang saya kasih catatan ini dicatat. Kalau nggak perlu dicatat, diingat aja. Seenggak-enggaknya ada kalimat ini, gitu loh. Oke? Kita lihat. Kok nggak mau? Kenapa ini? Apa ya? Sabar ya. Nah. Ini. Itu suara siapa ya begitu ya? Handphone? Handphone debut. Apa ya? Handphone tuh bunyi tadi. Di apa di silent but kalau bisa di silent. Ya bentar. Jangan terganggu dengan itu, oke? Nah ya. Nah itu siapa punya handphone? Gue. Gue akan tunggu sampai ini ya. Udah. Lihat. Lukas 18 ayat 8. Kalau mau catat boleh. Mah? Ya, ya. Ini suaranya dengar ya? Ayat 8 ya? Iya. Ya, Lukas 18 ayat 8. Ini gambarnya hang si Mama nih. Masih bisa dengar nggak, Ma? Dengar. Dengar ya. Nih. Dengar. Ini suatu teguran yang sangat keras ini. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, waktu Yesus datang kedua kali, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini ngeri loh ini. Seperti zaman Nuh, cuma Nuh aja yang punya iman. Jadi selama ini. Jadi kalau Nuh bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan,
Caranya apa? Dia punya iman kepada Tuhan. Ini Tuhan mau ngasih tahu caranya kita ditarik keluar gimana. Hidup benar. Bertobat. Jadilah anak-anak Tuhan. Jangan jadi anak-anak setan. Oke? Setan itu kalau punya strategi dari dulu, dari pertama kali manusia diciptakan, strateginya satu. Kalau nggak ngebunuh, ya perempuan. Kenapa dia pakai perempuan? Kenapa dia pakai perempuan? Itu perempuannya itu dikasih buahnya. Kenapa nggak pakai Adam duluan? Padahal mereka sama-sama jalan. Kenapa yang dipanggil si perempuan? Gitu loh. Dia tahu cara menjatuhkan manusia. Dia tahu cara menjatuhkan manusia. Jadi sepanjang sejarah Alkitab, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam Alkitab, seberapa banyak itu yang namanya keturunan nih, saya kasih lihat keturunannya. Keturunan siapa nih? Kita lihat ya. Ya. Kita lihat. Si Yung. Yung. Apa? Tidur lo. Enggak. Mau makan bubur gak? Mau mana? Baru makan. Bubur sono. Mau pita? Iya. Ayo. Nih, lihat nih. Lihat nih, Ma. Ini keturunan siapa Lukas, ini keturunan Matius. Yang barusan Budi bilang. Ini dibikin berantakan sama setan ini. Lihat nggak tuh? Lihat nggak nih, Lukas. Ada 77 keturunan dari Adam sampai ke Yesus. 77 keturunan nih. Lukas itu detail sekali. Detail sekali. Kalau dari Matius, dari Abraham ke bawah. Ya. 14 keturunan dari Adam ke Abraham 14, Abraham ke Daud 14, terus dari Daud ke Yesus 14 keturunan. Kita lihat. Ya kali. Ini Abraham jatuh dari pertamanya aja Adam sampai jatuhnya. Jatuhnya gimana sih Adam? Ya perempuan. Tuhan bilang keturunan Sarah. Keturunan Sarah. Bukan keturunan Hagar, keturunan Sarah. Udah bilang sama Tuhan, keturunan Sarah. Ini si Abraham ini kita ngomong nih eksklusif orang Israel, eksklusif. Ini loh, ini eksklusif orang Israel. Keturunan Sarah. Bentar gue kuesis, Yung. Yang mau kuesis silakan kuesis dulu. Kita sebentar lagi selesai, oke? Ya, keluar saya dulu. Minum dulu sih, Budi. Saya minum. Oke. Ya. Si Mama ini, Yong. Hah? Kok gambar si Mama diem gitu ya? Kenapa ya? Gambar si Mama kok diem? Masa sih? Diem dari tadi nggak bergerak gitu aja.
Nah, ya sip. Nah, udah mah? Udah. Nah, kita lihat nih. Abraham. Pertama, jatuhnya sama siapa? Ya. Udah dibilang sama Tuhan, anak perjanjian kamu dari Sarah. Si Sarah bilang, pakai lagi setan pakai si Sarah dibisikin. Lu nggak akan punya anak deh, umur udah 90 tahun, gimana punya anak umur 90 tahun? lagi. Perempuan lagi dipakai. Itu taktik dari zaman kuno, itu ancient tactics. Ini kita sedang menelanjangi yang namanya setan punya taktik. Oke? Taktik setan ini kita lagi telanjangin sekarang. Berdoalah. Kalian ini berdoa supaya apa? Supaya kita, terutama keturunan kita nih, anak-anak kita, Mabel, Kay, ya, Nia, Makela, Kenu, Kenny, ingat. Kalau ada pencobaan, setan selalu pakai dua. Ke satu, bagaimana cara ngebunuh orang. Kalau nggak mempan, nggak apa-apa, lu nggak usah bunuh orang. Lu kawin saja sama perempuan ini, perempuan itu. Mainlah perempuan yang banyak, segala macam. Itu setan. Kenapa? Karena dia nggak mau kalian ini masuk surga. Nggak mau. Dia sudah kalah, pertama dia udah kalah. Dia udah kecolongan di Yesus. Dicolok itu kecolongan sekali. Yesus lahir itu dia udah kecolongan. Tujuan dia supaya Yesus nggak lahir. Tapi setelah dia kecolongan, dia pakai terus ini taktik ini. Dia tahu taktik ini nggak pernah akan kalah. Taktik ini kalau lawannya manusia nggak akan kalah. Manusia nggak akan menang deh pokoknya kalau lawan taktik ini. Ini mana sebutin satu orang yang nggak kalah ini? Ini semua nih. Babak belur. Tapi tetap aja Tuhan tarik satu, ditarik-tarikin. Kalau kita ini sudah mulai berbuat dosa, kita harus balik buru-buru. Kita harus tahu, wah ini setan. Ini setan punya urusan ini. Ishak, anaknya Abraham, Ishak. Gimana bisa Ishak? Anak Abraham yang pertama bukan Ishak, Ismail. Ishak punya anak siapa? Yakub dan Esau. Kembali lagi. Yakub dan Esau, dua. Satu anak setan, satu anak Tuhan. Siapa yang ngerjain? Ya mamanya si Yakub. Bilang, lu coba kasih tahu, bohongin tokoh lu tuh si Esau. Itu keturunan jadi musuhnya nanti di belakang. Ya. Jadi riwayat Nuh, kita lihat riwayat Nuh. Baik lagi, kalau kita potong riwayat Nuh, ini manusia ini benar. Tuh. Ayo Mabel baca kencang. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana supaya kita bisa ditarik keluar dari Tuhan? Yaitu bergaul dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Tidak bercela hidupnya. Kita ini hidup di zaman Nuh, beneran. Kita harus benar, kita harus lurus hidupnya. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa, ya minta ampun sama Tuhan. Kita mulai berjalan dengan benar. Kalau kita sudah mulai bertobat, kita sudah mulai mau bergaul dengan Tuhan, itu kita sedang ditarik keluar. Sakit nggak rasanya? Sakit. Kehilangan teman, kehilangan hobi kita yang jahat dulu. Hobi yang jahat itu hobi yang paling enak. Ya, mabok, itu paling teman manusia. Ya, main judi, ya, apalagi sebutin deh, gitu. Itu manusia itu lebih demen melakukan kejahatan dibandingkan melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu sakit, nggak enak. Tapi reward,
ada rewardnya, ada hadiahnya. Hadiahnya itulah kehidupan kekal. Itu yang kita mau. Kehidupan sekarang mah daging mah udah doh. Oh jadi deh. Saya bisa ngomong ini ya karena lu umur 50, lu udah ngerasain semua. Ya bolehlah ngomong begitu, saya setuju. Tapi kamu ini yang masih muda, udah tahu begitu, saya udah kasih tahu nih sekarang umur 50, jangan nunggu sampai umur 50 dong. Kalau nyampe umur 50, kalau nggak nyampe, repot. Ya, penting ini. Nah, kita potong riwayat Nuh sampai kemana? Ke air bah. Ya, sampai ke air bah, kita lewatin air bah. 7. Air bah. Gimana manusia itu benar-benar dihapus sama Tuhan. Pakai air bah. Oke? Berhari-hari. Masuk 8. Kita potong aja, nggak apa-apa. Karena itu bagaimana Tuhan menghapus dunia. Tuhan menghapus dunia itu nggak main-main. Kembali lagi, yang saya bilang, penciptaan pertama. Ini di atas kita ini air. Di atas kita ini air. Kalau orang bilang di atas ini orang angkasa, segala macam, baca Alkitab yang benar. Ditutuplah mata air samudera serta tingkap-tingkap di langit. Baca yang kenceng, Mabel. Paling kenceng deh kalau bisa nih. Ayo. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. 3 dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Amin. Tuhan pada masa penciptaan dikatakan apa? Tuhan memisahkan air dari atas, air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Ini yang saya mau ceritakan. Ma? Halo? Dengar. Ya, nih. Lihat nih. Air yang di atas, Tuhan menciptakan nih, yang namanya udara di tengah-tengah kosong nih. Ini air yang di atas sama air yang di bawah, ya. Supaya apa? Supaya manusia nih, yang jahat ini, ditutup lagi sama air. Ini ditutup lagi sama air. Gimana caranya? Dibuka tuh yang namanya tingkap-tingkap langit. Jadi itu langit tuh begini, misalnya nih. Ini ada jendelanya sama Tuhan dibuka. Makanya airnya turun dari bawah, dari atas ke bawah tuh turun air semua turun. Itu dibuka Tuhan, banjir. Ini loh. Tingkap-tingkap langit dibuka sama Tuhan. Beneran. Bumi ketutup lagi sama air. Bumi itu dari air, dulunya air. Oke. Jadi saya bicara ini bukan mau memprovokasi bahwa ilmu pengetahuan itu begini, bukan. Kita harus hati-hati. Kalau kita mau hidup bersama Tuhan, inilah firman Tuhan. Terserah orang mau ngomong apa, saya pakai firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu yang paling benar. Lu munafik, lu begini, terserah deh lu mau ngomong apa. Tuhan nggak pernah salah. Oke? Kita akan tutup di mana? Jadi kita belajar hari ini sampai ini 8 lewat. Oke, 9. Oke. Perjanjian Allah dengan diulang lagi. Lihat kan nih, bumi baru. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ada di mana ini? Ada di mana ini tulisan ini? Hah? Kita lihat. Kejadian lagi buka. Kejadian berapa? Kejadian 2. Abraham. Hah? Kejadian 2, kejadian 1, sorry. Hari ke-6.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Ya. Tadi kejadian berapa? 9. Memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Allah, kok hilang? Oh ini. Allah memberkati mereka, lalu berfirman, Allah memberkati mereka, serta berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak penulilah bumi. Anak cucu serta keturunan mendiami seluruh bumi. Burung, ikan, binatang, takut kamu, segala macam. Ini penciptaan mula-mula lagi. Diulang lagi. Pertanyaannya, setan masih ada nggak di sana? Masih ada setan di sana. Setan mikir lagi. Habis orang-orang gua, manusia-manusia gua habis, yang jahat-jahatnya. Tinggal yang baik. Anak-anak Nuh. Uang dulu, Bud. Nih, anak-anak Nuh. Sem, Ham, Yafet. Disebut Ham adalah bapak Kanaan. Kalau ngomong Kanaan, ada yang ingat apa artinya Kanaan? Tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Benar sekali jawaban si Yung Yung. Tidur-tidur dia bisa tahu. Pangsit. Bubur enak kali Yung. Tanah perjanjian. Kalau bilang tanah perjanjian Kanaan, ini kalau ada bapak, artinya apa? Ini artinya ada manusianya. Manusia namanya bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu ditaklukkan oleh bangsa Israel karena itu adalah tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan. Canaanites, bahasa Inggrisnya. Dari pertama sudah dikasih tahu si Ham itu keturunan bapak dari orang Kanaan. Jadi Kanaan itu temannya orang Israel apa musuhnya? Musuhnya. Ini saudara. Musuhnya siapa? Musuhnya si Sem. Si Sem ini dapat perjanjian dari Tuhan. Si Ham gak seneng. Ya. Rambut. Enggak. Angkat tangan. Enggak begini, Yung. Oh, sorry. Lihat. Lihat nih. Ini penting nih. Belum selesai. Bumi udah bikin baru lagi sama Tuhan. Beranak cucu lah, bagaimana. Saya kan bilang apa? Lihat. No. Ini bahasanya lucu bener sih. Minum wine-nya wine. Bahasa Melayu, pantesan. Coba ganti bahasanya dong. Mana nih bahasanya? Tukar bahasa. Minum wine. Bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Tuh. Baru. Lihat. Lihat nih ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang membuat pohon anggur. Ini kebun anggur nih orang manusia nih kalau bilang nih, bapak orang bikin anggur siapa? Bapak bikin itu apa namanya? Wine. Dia. Ini bapak. Wang Fei Hung, ya. Ini Wang Fei Hung nih, bapaknya Wang Fei Hung dia nih. Bapaknya ini apa Chiu Chien ya, apa yang bilang enggak tahu tapi Pak. Nah ini kalau ditanya bapak kebun anggur siapa? Ya Sino. Lihat, mama hampir jatuh kepalanya. Nggak boleh ketawa sembarangan, Yung. Nih, Kita lihat. bisa jadi head nih. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka, nih. Si Ham nih, bapak orang Kanaan, ini orang Kanaan, melihat aurat bapaknya. Bukan ditutupin, tapi diceritain. Urusannya panjang. Dikutuk. Menjadi hamba yang paling hina.
Terpujilah Allah Sem. Tuh, lihat. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain, membentangkan bahu mereka, berjalan mundur, menutup auratnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat. Terpujilah Sem. Pertama, terkutuklah Kanaan, si Ham. Dia menjadi hamba yang paling hina dari saudara-saudaranya. Kedua lagi, terpujilah Sem. Terpujilah Tuhan, Allah Sem. Allah meluas, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba. Allah meluaskan kiranya kediaman Yafet. Enggak disebut terpujilah Tuhan, Allah Sem. Allah meluaskan kiranya kediaman Yafet. Lihat nggak bedanya? Ini namanya profesi. Dari sini kita bilang, inilah yang akan menjadi keturunannya, bibitnya, Tuhan. Tuhan Yesus bibitnya ini, si Sem. Dikatakan lagi, lihat, kiranya tempat kediaman Yafet, hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Yafet punya rumah, tapi si Sem yang punya semuanya. Kalau kita mau lihat lagi, ini keturunan si Sem siapa? Keturunan si Ham siapa? Keturunan Yafet siapa? Contoh, keturunan Yafet. Bangsa Assyria. Itu musuhnya orang Israel. Bangsa Greek, Yunani, Romawi, Gog, Magog. Nah, ini keturunannya si Yafet. Yang kerjaannya mau nyerang terus. Nyerang siapa? Nyerang si Sem. Sem ini keturunannya siapa? Ya orang Israel. Kalau Ham, jangan ngomong lagi. Nih, Kanaan. Siapa keturunan si Ham? Orang Mesir, Palestina, orang-orang Middle East lah semuanya. Nah, itu dia. Sampai hari ini. Ini sejarahnya. Oke, kita stop sampai sini. Besok kita akan lanjut minggu depan mengenai siapa? Kejadian 10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem dan Ham Yafet. Kita terusin di sini ya. Keturunan Sem, Ham, Yafet. Keturunan Yafet, Gomer, Magog, Madai, Yuban, Tubal, Masek, Tiras. Keturunan Gomer, gini-gini, bangsa dan macam-macam. Keturunan Ham, Kus, Put, Kanaan, Kus, Cawila, bla 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 bla, bisa baca. Oke, nanti Nimrod. Nanti kita masuk ke dalam Nimrod. Siapa itu Nimrod? Ya. Tuh. Kerajaan Babel. Nimrod yang bikin nih kerajaan Babel. Kalau kita ngomong Babel apa? Babelonia. Kerajaan Babelonia ada di mana? Babel ini di Wahyu. Ya. Ya. Tuh. Keturunan-keturunannya. Orang Kanaan tuh, lihat. Daerah Kanaan, Sodom dan Gomora, macam-macam yang aneh-aneh aja. Yang orang-orang terkutuk semua. Keturunan si Ham, beneran. Nah. Bisa baca nanti keturunannya. Ini penting. Jadi, segala kaum anak-anak menurut keturunan mereka, menurut bangsa, dan mereka itu berpencar ke seluruh dunia, seluruh bumi. Jadi itu manusia yang sekarang ini, itu keturunan mereka, nih, 3. Oke. Dan setan tetap aja pakai 3 anak ini. Caranya gimana supaya ini dari 3 anak ini nggak ada yang jadi keturunan. Setan tuh sebenarnya nggak benci orang Israel, nggak benci. Dia nggak mau tahu urusan dengan orang Israel. Tapi dia tahu keturunan orang Israel itu ada satu yang akan injak kepala dia. Maka dia mati-matian mau memusnahkan bangsa Israel. Tapi kembali lagi, Tuhan ikut campur. Bangsa pilihan Tuhan. Kenapa disebut bangsa pilihan Tuhan? Karena dari mereka ini akan turun dia sendiri. Mesias. Yang dia benci itu Mesias. Setan tuh benci sama Mesias yang jadi orang Israel. Orang kan bilang nih, wah, ditanya, kenapa bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan? Bangsa yang dipilih Tuhan, wah beruntung sekali dapat jadi bangsa yang gini-gini, tapi nggak tahu.
Asal-usulnya apa? Asal-usulnya Tuhan mau bikin satu keturunan. Kebetulan keturunannya si Israel namanya. Israel itu nama orang. Bukan nama bangsa. Nah, Israel itu nama siapa sebelumnya? Ada yang ingat Israel? Yakub. Yakub diganti namanya Israel, punya anak 12. Gitu loh. Oke? Jadi kita lihat bangsa-bangsa itu terdiri dari dari anak ini, dari 3 anak ini semua. Jadi kalau orang ditanya, kenapa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan? Karena sebenarnya Israel itu bukan sebuah bangsa, tapi nama orang. Jadi dijadikan bangsa sama Tuhan. Untuk menurunkan garis keturunannya Tuhan. Yang akan menjadi seorang Mesias. Itu loh jawabannya. Kenapa dipilih sama Tuhan? Kenapa menjadi bangsa pilihan dikatakan? Kita tahu sekarang asal-usulnya. Kita tahu kejadiannya apa. Lengkap. Oke? 11. Asik nggak tuh? Cepet kan? Menara Babel. Ini kita akan masuk nanti minggu depan. Oke? Kita akan bicara mengenai Menara Babel. Apa, kenapa? Jadi kita stop sampai hari ini di MP10. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 10 itu tuh. 10 versi. 10 versi. 4 ayat. Kita sikat 4 ayat ceritanya. Kita rangkum menjadi cerita yang menarik. Oke. Ada pertanyaan hari ini? Bagaimana? Ya, sebelumnya saya akan rangkum sedikit. Pertama, penciptaan dunia. Kedua, bagaimana penciptaan manusia dan binatang-binatang. Ada kontroversinya, ada kontradiksinya. Entar kita akan sampai ke sana. Atau hari minggu depan kita akan baca beberapa kontroversi. Kenapa kejadian 1 beda dengan kejadian 2? Kenapa ini beda dengan ini? Nanti saya akan jelaskan kenapa. Tidak ada yang kontroversi. Tidak ada yang berbeda. Oke. Kita berikan contoh-contohnya. Okay? Nah, lalu ayat ketiga, asal muasal berantakan manusia. Asal muasal manusia itu berantakannya di kejadian 3. Oke. Contoh peperangan antara setan dengan Tuhan itu langsung masuk kejadian 4. Itu contoh pertama. Dari kejadian 4 turun 2 keturunan. Keturunan setan sama keturunan Tuhan. Dari situ setan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, malah dikawin silang. Berantakan dunia, beneran berantakan. Dihapus sama Tuhan. Masuk Nuh. Dari begitu banyak orang ditarik satu Nuh. Kita ini manusia ini sedang ditarik Tuhan. Yang ada di sini sekarang ini sedang ditarik Tuhan. Keluarga besar kita sedang ditarik Tuhan. Kita semua harus berdoa. Saya berdoa untuk keluarga besar kita. Ini namanya tim inti. Kita ini semua tim inti. 5 orang ini tim inti. Cucu-cucu ini tim inti. Tuhan sudah pilih. Bagaimana kita mau menarik keluarga besar kita yang lain? Sepupu-sepupu kita. Paman-paman kita. Kuku. Supaya mereka bisa ditarik keluar. Melalui sana, melalui kita. Kita membangun tubuh Kristus. Kalau kita sudah mulai membangun tubuh Kristus dan Tuhan sudah menetapkan tubuh Kristus ini dengan sempurna, dengan fondasi yang benar, sehingga kita tidak bisa digoyang-goyang lagi, tubuh Kristus ini akan bergerak. Kepalanya Yesus sendiri. Otaknya Yesus sendiri. Kita cuma tangan, kaki, itu yang kita yang bergerak. Yang disuruh. Kita disuruh sama Tuhan begini, begini, begini. Karena otaknya dia. Jangan sampai otaknya otak si setan. Boro-boro narik keluarga yang lain. Kitanya masuk. Jadi hambanya setan. Urusannya panjang, urusannya repot kalau sampai ditarik jadi hambanya setan. Kita akan hidup tidak pernah punya damai sejahtera. Hidup kita hanya berpikir bagaimana makan dan minum. Bagaimana punya happy-happy hidupnya. Enggak. Jangan punya pikir ke sana. Pikirkanlah hal-hal yang surgawi. Karena apa? Sekali kita memikirkan hal-hal surgawi, hal-hal duniawi dikasih bonus sama Tuhan.
Setan punya dunia benar, tapi pemilik utamanya Yesus. Dan setan itu sudah dikalahkan sama siapa? Nama Yesus. Pemilik dunia ini Yesus sekarang udah. Dia mau coba ngalahin Yesus pakai acaranya si Adam. Yesus itu dibilang Adam kedua. Dia lupa Yesus itu Tuhan. Ditarik kembali kekuasaannya, ditarik lagi kekuasaannya setan dari bumi. Kita harus jadi miliknya Yesus, jangan jadi miliknya setan. Ingat itu. Kita sedang dipersiapkan. Oke? Ma? Halo? Ma? Ya. Oh, stuck ya gambarnya. Oke, kita selesai. Nanti kita bicara ngobrol-ngobrol. Oke? Udah Ya. 8:30. Oke, siap. Jadi, kalian mengerti hari ini semuanya. Oke? Jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti. Jadi anak-anak Tuhan yang punya fondasi yang benar. Sehingga kita diperkuatkan, sehingga kita diberikan suatu hikmat supaya menjadi alatnya Tuhan. Oke? Kita akan masuk dalam doa hari ini. Oke? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah memberikan rahasia Tuhan. Tuhan ingin menarik kami keluar dari lembah kekelaman. Tuhan sedang mempersiapkan keluarga besar kami untuk bisa menjadi saluran berkat. Berikanlah kami hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Hati yang ingin selalu mendekatkan kepada firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar. Kami rindu untuk mengerti. Sehingga kami tidak gampang digonjang-ganjingkan. Terutama oleh taktik kunonya si setan. Supaya kami sadar, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Di mana pada saat Yesus datang kedua kali, Tuhan mendapatkan iman di dalam keluarga besar kami. Sehingga kami dipisahkan daripada yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan sudah memimpin 1 tahun untuk Keanu yang berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Keanu, sehingga Keanu ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mendengarkan, dan anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar kami, Sensen, Yung, Budi, Sandy, dan seluruh keluarga besarnya, supaya mereka ini menjadi saluran berkat, supaya mereka menjadi contoh kemuliaan Kristus ada di dalam mereka, sehingga kami semua menjadi cermin Kristus di dalam setiap perbuatan kami. Sehingga kami tidak memalukan nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jakarta yang akan beristirahat malam ini. Tuhan berkati, pimpin istirahat mereka, supaya mereka beristirahat dengan baik. Dan mereka boleh bangun dengan tubuh yang sempurna besok pagi, sehingga mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk para pendengar dari YouTube. Biar Tuhan berikan mereka juga hati yang setia untuk bisa belajar. Sehingga mereka masuk ke dalam tubuh Kristus ini, sehingga mereka mendapatkan kekuatan juga, fondasi yang kuat, sehingga mereka tidak digonjang-ganjingkan, tidak dapat ditipu, walaupun oleh setan maupun pendeta-pendeta yang mengaku pendeta. Mereka tidak dapat ditipu, tapi mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, thank you. Hari ini selesai. Besok kita lanjut di ayat ke-11 mengenai Menara Babel. Oke. Jadi, semuanya jelas. Berarti minggu depan gue nggak jadi ya, Yung? Minggu depan jadi dong hari Minggu.